Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya yang saya hormati, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Perkenalkan, nama saya Dominius Harmoko Pandiangan, mahasiswa program studi Magister Manajemen Logistik, Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Hari ini saya akan eh, melaksanakan kegiatan asesmen tengah semester tahun ajaran 2024-2025 untuk mata kuliah Sistem Logistik. Case yang saya akan kerjakan atau saya presentasikan adalah case nomor 1. Saya izin share. Dengan judul Efisiensi Manajemen Logistik pada PT Sumber Baja Abadi. Pendahuluannya, PT Sumber Baja Abadi merupakan salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam produksi baja konstruksi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perusahaan ini terus berupaya meningkatkan daya saing melalui optimalisasi sistem logistik. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah meningkatnya biaya logistik yang mencapai 25%. Di tengah ketatnya persaingan pasar baja domestik, efisiensi logistik menjadi kunci keberlanjutan usaha perusahaan SBA tersebut. Namun, PT SBA menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan logistik inbound produksi hingga distribusi ke pelanggan. Berbagai hambatan termasuk keterbatasan sistem pengelolaan inventory yang tidak optimal dan tingginya tingkat barang retur. Saya akan merangkum deskripsi masalahnya. Yang pertama, lead time pengadaan bahan baku. Yang tadinya 7 hari menjadi 10 hari. Ada penambahan sekitar 3 hari yang mengakibatkan keterlambatan produksi. Kemudian yang kedua, tingkat barang retur. Kesalahan dan kerusakan produk mengakibatkan barang retur meningkat dari 3% menjadi 7%. Kemudian yang ketiga, utilitas gudang hanya mencapai 65% dan biayanya meningkat 15%. Kemudian kinerja pengiriman tepat waktunya menurun dari 92% menjadi 80%. Kronologi masalahnya, 2021 pertumbuhannya meningkat 20%, tetapi perusahaan tidak siap dengan lonjakan ini. Gudang mengalami overstok bahan baku yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 2022 implementasi sistem informasi logistiknya mengalami kendala teknis. 2023 komplain pelanggan meningkat akibat keterlambatan pengiriman dan kualitas produk yang kurang terjaga selama transportasi. Kemudian saya melakukan analisis permasalahannya. Yang menjadi penyebab utama biaya logistiknya tinggi yaitu perencanaan kebutuhan bahan bakunya yang kurang baik. Kemudian keterlambatan produksinya. Kemudian kesalahan distribusi atau kerusakan produk. Kemudian pengelolaan inventory yang tidak optimal. Kinerja pengiriman yang tidak tepat waktu. Barang returnya yang tinggi atau banyak. Kemudian sistem informasi yang masih terbatas. Kemudian peran aktivitas logistik dalam rantai pasok perusahaan atau perusahaan SBA ini sangatlah vital, di mana aktivitas logistik tersebut adalah merupakan komponen utama dari rantai pasok itu sendiri, di mana eh, logistik manajemen itu kemudian distribusi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada rantai pasok perusahaan. Kemudian perbandingan dan pemahaman konsep. Dalam manajemen logistik itu fokusnya adalah operasional, sedangkan pada manajemen rantai pasok fokusnya adalah perencanaan strategis.
Walaupun mereka sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan karena manajemen logistik itu merupakan bagian kecil atau keluarga kecil dari manajemen rantai pasok dan mereka itu terhubung semuanya di dalam manajemen rantai pasok. Kemudian penerapan sistem reverse logistik membantu mengurangi barang retur. Sistem reverse bisa kita lakukan melalui peningkatan kualitas produk karena produk yang jelek potensi reverse-nya akan besar. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan ini terkait dengan informasi, adanya informasi yang kita buat pada produk kita kepada pelanggan. Kemudian pengelolaan persediaan dan pengiriman. Berikutnya penyelidikan penyebab retur yang menyebabkan barang itu retur apa sehingga kita lakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian penertiban SOP retur ini juga perlu kita lakukan supaya mitra tidak sembarang atau sesuka hati dalam melakukan retur. Kemudian peningkatan kualitas distribusi meliputi kualitas alat dan transportasi. Ini juga bisa kita lakukan supaya tidak ada barang yang rusak pada saat kita melakukan distribusi. Kemudian usulan strategi perbaikan. Untuk perusahaan SBA ini saya memberikan usulan untuk mengatasi masalah biaya yang naik 25% perlu dilakukan manajemen rantai pasok atau supply chain management karena sesungguhnya masalah dari perusahaan ini adalah pada manajemen rantai pasoknya yang belum baik, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, persediaan, pendistribusian, eh, maupun pengiriman, maupun penarikan kembali kiriman reverse-nya yang belum baik. Kemudian menyiapkan sistem informasi yang baik untuk mendukung proses bisnis di perusahaannya. Yang terakhir, rancangan implementasinya saya coba buat dalam paparan yang singkat terkait dengan mulai dari inventory, distribusi sampai di retur. Untuk inventory sendiri eh, perlu disiapkan gudang yang mumpuni, yang baik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perlu disiapkan sistem informasi pendukung untuk memudahkan manusia atau SDM yang bekerja. Kemudian SOP-nya juga perlu diterapkan atau dibuat SOP yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian distribusinya, terkait dengan distribusi, perlu disiapkan sarana dan prasarana yang baik. Kemudian siapkan juga SDM yang handal. Kemudian ditegakkan juga SOP terkait distribusi itu sendiri. Kemudian yang terakhir terkait dengan retur, eh, untuk mengurangi barang retur, kita perlu melakukan atau memperbaiki manajemen rantai pasok di perusahaan ini supaya kiriman returnya tidak meningkat atau kalau bisa seminimal mungkin. Kemudian kita lakukan evaluasi dan perbaikan SOP sekiranya SOP yang ada itu masih kurang baik atau belum sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Kemudian perlu juga dilakukan mekanisme atau perbaikan mekanisme retur supaya harapannya eh, para pelanggan tidak sesuka hati dalam melakukan proses retur itu sendiri, di mana semakin banyak yang retur akan semakin merugikan kita sebagai atau merugikan perusahaan SBA sebagai perusahaan eh, baja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi asesmen tengah semester saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih ada yang kurang jelas sesuai dengan alokasi waktu. Saya mohon maaf karena waktunya lebih dari 5 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.